Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dikral Afzali. Di sini kita akan membuat web filament menggunakan 5 table, dan ini adalah studi kasus yang akan kita buat. Nah, ada 5 table dengan berbagai relasi. Nah, sekarang langsung aja seperti biasa kita ke Laragon, kita install dulu filamennya. Nah, di sini tulis saja project. Kita tulis project. Di sini saya namakan yaitu project buah project. Oke, ditulis saja di sini namanya. Dan ini kita tunggu saja sebentar ya, karena di sini kita akan menunggu proses penginstal Laravel-nya. Di sini memakan waktu yang agak cukup lama. Jadi di sini saya cut saja videonya. Nah, ini adalah ketika Laravel sudah terinstall. Pastikan ya semuanya hijau dan aman. Kemudian kita close saja. Nah, ini juga kita close. Sekarang kita membuka VS Code-nya, Visual Studio Code. Nah, langsung saja seperti biasa kita cari project kita yang tadi kita install. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Ya, masih sama seperti kemarin. Oke, langkah pertama kita akan mengubah nama database-nya. Di sini kita taruh nama database-nya yaitu DB buah-buahan. Dan kita hapus saja ini. Oke, setelah itu kita langsung saja ke terminal. Kemudian langsung new terminal. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuat yaitu model dan juga migrationnya. Nah, pertama kita akan membuat model dan juga migration dari table buah. Nah, ini tandanya berarti sudah berhasil, dan begitu juga dengan seterusnya, model dan juga migrationnya dibuat sesuai dengan table. Supaya lebih mudah, teman-teman kasih saja di sini huruf pertamanya yaitu huruf gede. Nah, di sini kita lihat saja di sini tabelnya. Begitu juga dengan table seterusnya. Sama saja caranya, cuman di sini kita beda-beda namanya aja. Jadi setiap table harus dibuat model dan migrationnya. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini modelnya. Ini model yang tadi kita buat. Oke, untuk pertama-tama kita akan mengedit di migrationnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita isikan data kita ya sama dengan yang ada pada table studi kasus yang tadi kita buat. Nah, seperti ini.
dan juga seterusnya copy paste saja dan ubah aja namanya sesuai dengan table. Itu adalah cara untuk mempermudahnya. Oke, setelah kita isikan semua data kita, kemudian kita langsung mengubahnya. Kita ubah di belakangnya itu ataupun yang kita sebut namanya tipe datanya, ya. Apabila tipe datanya mungkin angka ataupun ya angka gitu, ya kita taruh integer. ID juga kita taruh integer, dan juga misalnya tag kita taruh string. Kalau date kita taruh date. Kita sesuaikan aja dengan tipe data yang kita butuhkan. Nah, oke. Di sini migration kedua ya sama aja seperti yang tadi. Silakan teman-teman ikutin saja. Ya, migration kedua juga sama, kita ubah namanya saja, ya. Kemudian kita sesuaikan dengan tabel yang ada pada studi kasus kita. Nah, di sini karena cuma 2, jadi saya copy paste saja. Dan setelah teman-teman setelah teman-teman isi data teman-teman, jangan lupa untuk mengubah tipe datanya. Seperti yang saya bilang tadi, ada integer, string, mungkin ada teks. Nah, begitu juga dengan migration lainnya. Di sini juga jangan lupa apabila ada relationshipnya antara table dengan table yang lain, kita taruh di sini foreign ID. Nah, ini tetap integer untuk jumlah. Apabila ada relasinya, berarti kita taruh foreign ID di sini. Apabila misalnya seperti biasa, ya kita ubah tipe datanya seperti biasa, seperti string, integer, dan yang lainnya. Sekarang kita akan mengeditnya di model. Nah, untuk di model langsung saja kita edit. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita keluar dari tanda kurung warna kuningnya itu, supaya ya biar tidak terjadinya error nanti. Oke, langsung aja, ini adalah kode untuk yang di modelnya ini. Nah, silahkan teman-teman ikutin saja.
Dan jangan lupa kita taruh di sini primary key-nya agak terpisah ya teman-teman. Nah, primary key-nya itu kita taruh di atas, protected primary key apa gitu. Nah, kalau saya di sini saya taruh seperti itu supaya lebih mudah dia. Dan kalau misalnya untuk datanya kita taruh seperti biasa ya, kita taruh di dalam tanda petiknya saja. Jadi nggak perlu kita taruh tipe data di sini. Jadi kita taruh datanya saja, nama datanya saja. Untuk tipe data di sini tidak perlu ya. Oke, setelah kita taruh datanya, kemudian langsung saja kita buat relasi untuk tabel ini. Jadi sekarang kita akan membuat relasi ya. Kodenya itu seperti ini ya, kalian bisa ikutin saja tapi dengan relasi yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang relasinya has money ataupun one to many gitu. Jadi kalau di sini itu relasinya sesuai dengan tabel teman-teman ya, teman-teman sesuaikan nanti relasinya. Oke, untuk di sini saya menggunakan relasi yaitu belongs to ya, karena relasi ini kita ambil dari tabel kategori kemudian kita bawa ke tabel buah. Jadi nanti ketika kita isikan di buahnya itu pertama kita masukkan dulu kategorinya, terus nanti kita tinggal pilih aja di tabel buahnya ya, begitu. Jadi yang saya pakai di sini yaitu belongs to. Nanti baru di kategori nanti saya pakainya ya has money. Oke, begitu juga dengan model-model seterusnya ya. Kita sesuaikan datanya, kemudian kita tambahkan relasi untuk setiap tabel. Oke, di sini kita pakai dua relasi. Nah, supaya lebih mudah teman-teman ya, seperti tadi ya, kita copy paste saja untuk setiap modelnya itu. Jadi kita tinggal ubah datanya dengan relasinya saja. Relasinya juga copy paste dan tinggal kalian ubah has money ataupun belongs to gitu.
lagi primary key-nya, kemudian kita isikan lagi datanya. Dengan model-model yang lain, silakan teman-teman sesuaikan, dan juga relasi apa yang perlu di model tersebut. Oke, untuk yang terakhir yaitu transaksi. Kita buat primary key-nya di sini, yaitu primary key transaksi. Dan juga data-data di tabel transaksi kita isikan di sini ya, sesuai dengan tabel. Seperti tadi juga sesuai dengan tabel. Jadi jangan sampai salah ataupun tinggal satu huruf saja. Jadi, karena di sini sangat berpengaruh. Begitu juga dengan di relasinya, apa yang mau kita ambil dari tabel mana, jangan sampai salah kita titiknya, walaupun satu huruf ya, mungkin abjad atau yang lain, itu sangat berpengaruh. Oke, untuk di relasi transaksi ini kita pakai belongs to. Jadi kita di sini memakainya 3 relasi, dan relasinya itu ketiga-tiganya yaitu belongs to. Jadi relasinya ini kita ambil dari tabel karyawan, terus dari tabel buah, ada juga dari tabel pelanggan. Nah, jadi kita taruh di sini. Di transaksinya ini ada 3 primary relasi. Baik, untuk selanjutnya kita migratekan saja. PHP Artisan Migrate. Kita tekan yes. Nah, di sini sudah data kita sudah terbuat. Kemudian kita cek apakah ada data kita yang tadi kita buat. Nah, di sini kita cek satu-satu. Nah, di sini silahkan teman-teman cek apakah sesuai dengan data-data yang kita isi tadi. Terus ada juga yang mungkin nggak terbuat mungkin tabelnya. Jadi
biasa di-migrate ulang tuh. Kita cek setiap table apakah aman ataupun tidak gitu. Nah, kalau aman kita langsung saja ke websitenya. Nah, seperti biasa kita di website yaitu filament documentation. Oke, kita pastekan saja di sini yang tadi kita copy. Sekalian terus menginstal filament dengan panelnya. Di sini agak membutuhkan waktu sedikit lama. Sama juga seperti kita install Laravel tadi. Oke, setelah kita menginstalnya, kemudian kita akan membuat usernya ini. Jadi kita akan buat user untuk kita masuk ke website kita. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menggunakan GitHub? Kita tekan tidak saja. Jadi kita di sini tidak menggunakan GitHub. Ketikkan nama teman-teman di sini seperti saya, ketikkan nama saya yaitu Zikril. Kemudian kita ketik Gmail. Nah, Gmail yang mau teman-teman gunakan di sini bebas. Nah, kemudian silakan mengetikkan password. Seperti yang kemarin saya bilang, password di sini tidak nampak akan tetapi dia tetap terketik. Kemudian kita langsung buat resource ya untuk setiap migrate yang tadi ataupun model-model yang tadi. Sekarang kita buat resource untuk di filamentnya. Nah, di sini kita langsung menggunakan perintahnya yaitu php make filament resource, dan setelah itu di sini ada permasalahan sedikit ya. Kita ulang saja. Nah, supaya di sini kita tidak ada, sepertinya tadi ada spasinya. Sebenarnya tidak ada, jadi tadi kita taruh spasi, ada salah sedikit. Nah, kita taruh php artisan make filament resource, kemudian teman-teman taruh nama tabelnya di ujung. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Nah, silahkan teman-teman sesuaikan saja apa yang mau teman-teman buat. Jadi nama tabelnya kita tinggal ubah aja di ujungnya itu. Di sini kita langsung labelkan saja terminalnya, kemudian kita tulis di sini yaitu php artisan serve, yaitu untuk menjalankan website kita tadi. Nah, kemudian kita terlebih dahulu ke environmentnya. Nah, kita ubah di sini itu titik 8000.
Oke, sekarang mari kita cek di websitenya. Oke, kita masuk ke login admin ataupun admin login, ya sama aja. Di sini agak lama ya, karena jaringannya memang agak lama lah. Kita tunggu saja sebentar. Oke, di sini kita masukkan email yang tadi kita buat dan juga password yang tadi kita buat. Teman-teman harus ingat di sini nama Gmail dan juga password yang tadi, karena tadi kita isikan password tidak terlihat ketika kita ketik, akan tetapi passwordnya itu terketik begitu. Oke, setelah teman-teman isikan, langsung aja kita tekan enter ataupun login ini. Nah, di sini lagi proses masuk ke dalam web filamennya. Ini adalah tampilan dari menu utama ya. Ini adalah dashboardnya, dan juga tabel-tabel yang kita buat tadi itu sudah terbuat ya, berhasil terbuat di sini. Ada buah, kategori, karyawan, pelanggan, dan juga transaksi. Nah, berarti yang tadi codingan kita tadi yaitu berhasil. Nah, di sini kita cek satu-satu. Kemudian ada buah, karyawan, terus ada kategori di sini, dan juga ada pelanggan, dan yang terakhir yaitu transaksi. Oke, kita kembali lagi ke source code-nya. Kita kembali ke fast code, kemudian kita cari filamennya. Nah, di sini ada filamen resource. Sekarang kita akan mengubah filamen resource-nya. Jadi sebelum itu kita akan membuat di sini yang namanya redirect halaman. Jadi setelah kita isikan, kemudian kita tekan OK. Nah, jadi redirect halaman itu berfungsi untuk membalikkan kita ke halaman utama tadi. Nah, di sini ini adalah kode untuk redirect halamannya. Oke, ini adalah kode untuk redirect halamannya.
setelah kita buat code-nya untuk si reader tadi, kemudian kita copy saja dan kita pastikan di setiap tabelnya. Jadi setiap resource di filamennya itu, misalnya tabel buah, jadi setiap create dan editnya itu kita copy paste untuk redirect halaman ini. Jadi setiap kali kita edit ataupun setiap kali kita create, jadi kita nggak perlu tekan lagi ke tabel karyawan ataupun tabel-tabel lain. Jadi sudah otomatis dibawa ke halaman utama tabel tersebut. Nah, ini kita copy pastekan saja untuk di setiap tabelnya, setiap create dan edit. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu untuk mengisi data gitu ya. Nah, pertama kita buat form untuk pengisian data. Jadi di setiap resource itu kita harus membuat untuk pengisian data. Jadi nanti kita pas kita tekan new ataupun ya kita buat new data baru, jadi kita bisa isikan data di kolom-kolom tersebut. Nah, ini form ya kita buat. Di sini ada 3 tabel ya menggunakan tag input. Jadi ada 3 tabel, yaitu tabel kategori, kemudian ada tabel karyawan, dan juga ada tabel satu lagi yaitu pelanggan. Karena di sini kita hanya menginput namanya saja. Nah, kemudian di sini kita juga tidak lupa ya untuk membuat placeholder ya. Placeholder ini nanti dia akan muncul dari dalam kolom nanti silakan isikan nama Anda gitu, tapi dengan bentuk tulisan. Dan juga jangan lupa di sini kita buat yaitu labelnya ataupun judulnya gitu. Jadi labelnya ini kita taruh di sini, misalnya isikan kategori buah gitu, isikan kategori karyawan, ataupun isikan pelanggan, nama pelanggan tersebut. Jadi untuk label ini yaitu judul yang ada di atas pengisian formnya. Bebas teman-teman mau taruh apa. Dan jangan lupa yang terakhirnya itu yaitu required. Required ini untuk gimana ya cara bilang. Jadi requirednya ini untuk datanya itu harus diisi gitu. Required datanya itu harus diisi. Oke, langsung saja kita copy paste saja setiap untuk ketiga tabel yang tadi saya sebutkan, yaitu karyawan, pelanggan, sama kategori. Di sini langsung saja kita edit dikit saja, karena di sini memang simple, hampir sama juga code-nya. Code-nya itu hampir sama.
Jadi kita copy paste saja. Nah, di sini di tabel ini juga sama. Jadi kita copy paste saja. Oke, setelah kita buat untuk pengisian formnya, kemudian kita buat untuk tampilan datanya. Jangan nanti setelah kita isikan data, kemudian datanya tidak tertampilkan. Nah, gitu. Jadi di sini kita buat yaitu untuk tampilan datanya. Ini adalah kode untuk kita tampilkan data. Oke, di ujungnya ini jangan lupa kita tambahkan yaitu sortable. Nah, ini nanti untuk kita carikan datanya. Jadi kalau kita mencari data, kita tinggal pencet pencarian. Nah, di sini juga tidak lupa kita taruh nama labelnya, yaitu judulnya. Misalnya kayak tadi, misalnya di sini. Misalnya di sini di kategori ini, jadi nanti kita taruh nama tabel di tampilannya itu yaitu kategori buah gitu. Karena kan di sini kita memakai studi kasusnya yaitu untuk penjualan buah. Nah, jangan lupa kita tambahkan koma di ujungnya ini untuk mencegah terjadinya error. Oke, di ketiga tabel tadi langsung saja kita copy pastekan dan kita ubah aja judulnya labelnya beserta datanya yang di atas tuh. Nah, datanya sama aja ya, karena kita di sini cuma mengisikan nama. Oke, untuk tabel ketiga yaitu tabel pelanggan, sama juga kita akan mengubah labelnya saja. Jadi kita taruh nama label pelanggannya ini misalnya kayak nama pelanggan gitu. Oke, untuk seterusnya kita akan membuat yaitu bukan halaman tapi tombol delete. Di sini udah ada tombol edit. Nah, kemudian kita pastikan saja kita ubah di edit ini jadi delete action. Nanti di ujung tampilan datanya itu nanti akan muncul tombol seperti tong sampah warna merah nanti dia muncul. Jadi itu untuk kalau misalnya kita ingin hapus data ya yang tadi kita isi, kita tinggal pencet tombol sampahnya itu di ujung tampilan data. Oke, sekarang coba kita tes. Pertama kita tes di table transaksi. Nah, di antara ketiga table ini kita tes satu-satu ya. Coba kita tes di table karyawan. Oke, kita masukkannya aja kategori buahnya itu, contohnya seperti kita buat yaitu buah.
akan langsung saja kita klik. Nah, kita lihat apakah dia ini berhasil atau tidak. Oke, berarti ini sudah berhasil dan redirect halaman juga berhasil. Sekarang kita tes di table karyawan. Kita klik lagi, kita masukkan namanya di sini, nama siapa. Nah, di tabel karyawan juga sudah berhasil. Kemudian kita akan buat yaitu untuk tabel pelanggan. Kita buat juga create pelanggan ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk tabel pelanggan juga sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan membuat yaitu resource untuk tabel untuk tabel selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membuat resource untuk tabel buah. Nah, seperti biasa kita copy paste saja yang ada di resource sebelumnya. Di sini bedanya yaitu kita mempunyai relasi, yaitu relationshipnya di antara tabel kategori dengan tabel buah. Nah, begini cara taruh apabila ada relasinya. Silakan teman-teman ikutin saja. Dan juga ini kita sesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita ubah label ataupun data-data yang sesuai dengan studi kasus kita.
Oke, setelah kita membuat resource untuk form pengisiannya, kemudian kita akan membuat yaitu untuk tampilannya. Nah, di sini sama juga dengan pengisian, apabila ada relasi maka kita tuliskan dengan seperti ini. Oke, sekarang coba kita cek apakah berhasil atau enggak. Langsung aja kita pergi ke tabel buah, kita tekan new. Nah, kemudian kita isikan apa yang kita mau. Contohnya kita di sini membuatnya yaitu dengan buah apel, ataupun jeruk boleh juga. Kemudian kita pilih kategori buah yang tadi kita isi di tabel kategori, yaitu buah mahal. Kemudian kita pilih jumlah, langsung saja kita enter apakah berhasil atau tidak. Nah, begini tampilannya teman-teman ketika sudah berhasil. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu resource untuk tabel transaksi. Nah, untuk di tabel transaksi ini kita copy paste saja yang ada di tabel pada buah yang tadi. Kita copy paste yang ada relationship-nya ataupun relasi antar tabel. Karena di tabel transaksi ini kita memiliki tiga relasi. Jadi untuk tabel ini kita hanya membuat satu tag input. Berarti yang ketiga yang lainnya itu kita pilih menjadi select. Nah, karena sudah kita isikan di tabel lain, kemudian kita tinggal pilih di tabel transaksinya.
hasilnya ketika kita sudah mengisi formnya. Kemudian sama juga dengan yang tadi, ataupun untuk tampilannya kita juga menggunakan relasinya. Nah begini, kemudian silahkan dilanjutkan seterusnya sampai ke bawah. Nah jadi begini kode untuk tampilannya. Kalau teman-teman membuat seperti ini, silahkan teman-teman ikuti saja sesuai dengan notas studi kasus teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ya, apakah berhasil atau tidak. Nah langsung saja kita new, terus kita buat ke data yang baru. Kemudian dari sini kita pilih buahnya apel, kemudian kita pilih karyawan, kita pilih pelanggan, dan juga jumlah yang dibeli. Langsung saja kita klik apakah berhasil atau tidak. Setelah berhasil, kemudian kita cek database apakah ada atau tidak, apakah masuk ke database-nya atau tidak. Kalau tidak, berarti data kita gagal. Nah kita cek satu-satu, karyawan, pelanggan, kategori, buah, dan juga transaksi.
Oke, jadi cukup segitu jadi kasus yang tadi saya buat. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.